Ya, saya sangat kaget sih mendengar cuitan dari Andi Arief, yaitu menurut Andi Arief pernah ada rencana bantuan Amerika 28,5 triliun buat Indonesia jika berbaik-baik dengan Israel. Saya tidak terlalu mengikuti apakah ada realisasinya. Seperti ketidaktahuan saya, apakah ada hubungan lembeknya Pak Jokowi terhadap situasi Palestina saat ini? Ya jelas lah. Lalu saya menggoogling dan ternyata kejadian tersebut pada Desember 2020 yang lalu. Dan Menlu Retno Marsudi dengan tegas mengatakan tidak akan ada kerjasama antara Israel walaupun Amerika sudah mengiming-imingi 28 triliun. Sudah jelas kan? Dengan arahan Presiden Joko Widodo, Menlu Retno tegas menolak kerjasama antara Israel. Ya, perlu diingatkan sekali lagi lah, baru lebaran beberapa hari, Menlu Retno sudah terbang ke Amerika Serikat, yaitu di markas besar PBB. Kedatangannya yaitu untuk perdamaian antara Israel dan juga Palestina. Padahal baru lebaran loh, sudah diutus oleh Presiden Joko Widodo. Ya memang sih pemerintah Indonesia tidak gembor-gembor lah, diam-diam langsung mengutus Menlu Retno Marsudi langsung terbang ke Amerika Serikat, yaitu ke markas besar PBB. Dan Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen seperti dulu, ya seperti yang digaungkan pada founding father Indonesia, yaitu Pak Soekarno, presiden pertama, karena Palestina adalah negara sahabat dari Indonesia. Dan juga sampai sekarang ini Presiden Joko Widodo tetap bersikukuh dan akan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Diiming-imingi 28 triliun, Jokowi tegas mengatakan ini. Pemerintah Israel dikabarkan tengah berupaya keras membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Namun, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Menlu Retno Marsudi dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tidak berniat membuka hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faisyasah menjelaskan, Indonesia tetap tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel meski Amerika Serikat mengiming-imingi bantuan hingga 28 triliun. Ibu Menteri Luar Negeri Menlu sudah sampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel, ucap Teuku seperti dikutip dari Kompas.com Kamis 24 Desember 2020 yang lalu. Selain itu, kepastian Indonesia tak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel telah disampaikan Presiden Jokowi dalam percakapan telepon dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas pekan lalu. Sebelumnya, pejabat top pemerintah Donald Trump, Adam Boehler, melontarkan pernyataan bahwa Amerika Serikat bersedia memberikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dolar AS atau setara dengan 28 triliun jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami sedang membicarakannya dengan mereka Indonesia. Jika mereka siap, kami akan dengan senang hati bahkan memberikan dukungan lebih berupa dukungan finansial, sebut Boehler kepada Bloomberg Selasa 22 Desember 2020 yang lalu. Boehler juga mengatakan bahwa Divisi Internasional AS, sebuah badan pemerintah yang berinvestasi di luar negeri, dapat melipat gandakan portofolio 1 miliar atau setara dengan 14,2 triliun saat ini jika Indonesia mengembangkan hubungan dengan Israel. Sementara The Jerusalem Post memberitakan Indonesia memiliki hubungan pertahanan informal dengan Israel sejak 1970-an. Para pemimpin Indonesia selama beberapa dekade memang memandang Israel sebagai mitra dagang potensial, tetapi tidak mengambil langkah lebih. Meski demikian, beberapa pejabat Israel tercatat pernah mengunjungi Indonesia, seperti mantan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin mengunjungi Indonesia pada 1993. Selain itu, ada juga mantan Perdana Menteri Shimon Peres yang pernah mengunjungi Indonesia ketika menjabat sebagai Menteri Kerjasama Regional. Bahkan, politikus Partai Demokrat Andi Arief
beberapa kali menyindir sikap pemerintahan Indonesia. Pernah ada rencana bantuan Amerika Serikat 28,5T buat Indonesia jika berbaik-baik dengan Israel. Saya tidak terlalu mengikuti apakah ada realisasinya. Seperti ketidaktahuan saya, apakah ada hubungan lembeknya Pak Jokowi terhadap situasi Palestina saat ini. Tweet Andi Arief lewat akun Twitter Andi Arief pada Jumat 14 Mei 2021 malam. Unggahan Andi Arief ini langsung direspon koleganya, sesama kader Demokrat, Rahlan Nasidik. Dia melampirkan sebuah berita soal pernyataan CEO US International Development Finance Corp, Adam Boehler. Bahkan Amerika Serikat akan memberikan bantuan sebesar 2 miliar US atau setara dengan 28,5 triliun kepada Indonesia jika berdamai dengan Israel. Bukan kali ini saja Andi Arief menyindir sikap pemerintahan Indonesia, khususnya Presiden Joko Widodo. Pada tweet sebelumnya, Andi Arief menuliskan tweet bahwa politik Indonesia saat ini bebas aktif untuk menunjukkan lemahnya peran Indonesia di kancah politik global. Dia juga menuliskan permintaan maaf karena Indonesia tidak bisa membantu warga Palestina. Sebaliknya, di mata Andi Arief, Indonesia akan membutuhkan bantuan warga Palestina. Maafkan Indonesia, tak bisa banyak berbuat untuk Palestina. Pemerintah kami sudah tidak terlalu berperan di dunia internasional, kehilangan legitimasi internasional akibat salah jalan politik dalam negeri. Justru kami mohon doa jika suatu saat terjadi di negeri ini, bantu kami, cuit Andi Arief pada Rabu 13 Mei 2021 kemarin. Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, menegaskan bahwa Indonesia tetap tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, meskipun muncul pernyataan Amerika Serikat yang janji memberikan bantuan hingga 28 triliun jika Indonesia membuka hubungan diplomatik. Teuku memastikan tak ada niatan pemerintah untuk membukanya. Ibu Menteri Luar Negeri Menlu sudah sampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Tegas Teuku kepada Kompas.com Kamis 24 Desember 2020. Selain itu, kata dia, kepastian bahwa Indonesia tak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam percakapan Jokowi dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di telepon pada minggu lalu. Telah diutarakan tentang hal tersebut. Oleh karenanya tidak relevan menanggapi sinyalemen atau artikel tersebut, ucapnya. Sebelumnya diberitakan, pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjanjikan bantuan pembangunan hingga 2 miliar dolar AS atau setara dengan 28 triliun jika Indonesia mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Pernyataan tersebut dilontarkan oleh pejabat top pemerintahan Trump, Adam Boehler, kepada Bloomberg dan kemudian dipublikasikan pada Selasa 22 Desember 2020. Pernyataan Boehler kepada Bloomberg tersebut juga dikutip oleh media Israel, The Times of Israel. Boehler mengatakan, Republik Indonesia akan mendapat bantuan pembangunan mulai 1 miliar dolar US atau setara dengan 14 triliun hingga 2 miliar dolar US atau setara dengan 28 triliun jika mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Boehler merupakan CEO US International Development Finance Corporation (DVS), sebuah lembaga keuangan milik pemerintah AS. Kami sedang membicarakannya dengan mereka Indonesia, kata Boehler kepada Bloomberg di Yerusalem. Jika mereka siap, kami akan senang hati, bahkan memberikan dukungan lebih berupa dukungan finansial, ucap Boehler. Menurut pernyataan CEO US International Development Finance Corp, Adam Boehler, dia memperkirakan Indonesia bakal mendapat bantuan hingga mencapai 2 miliar US atau setara dengan 28 triliun jika mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Kami berdialog dengan mereka tentang hal itu. Jika mereka siap, maka kami akan sangat senang untuk memberikan dukungan finansial. Boehler mengatakan hal itu di Yerusalem sebelum berangkat dalam rombongan yang dipimpin penasihat Presiden AS bidang Timur Tengah, Jared Kushner, ke Maroko dengan penerbangan langsung dari Israel. Menurut laporan The Jerusalem Post, seorang sumber staf di Kongres AS yang dekat dengan pimpinan Partai Demokrat menyatakan kepada Jewish Telegraphic Agency bahwa pemerintah Indonesia harus segera menentukan sikap apakah akan membuka hubungan dengan Israel dan mendapatkan kucuran dana bantuan atau tidak sebelum Presiden terpilih AS Joe Biden dilantik pada 20 Januari 2021.
Jika saya sebagai pemerintah Indonesia, saya tidak akan menghindari janji yang dibuat pemerintah saat ini. Development Finance Corp itu dibentuk sebagai instrumen pembangunan, bukan sebagai insentif perkembangan secara politis, kata sumber tersebut.